Pemirsa, banjir dan longsor adalah bencana yang paling berpotensi menerpa Indonesia saat ini. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) kembali mengingatkan masyarakat untuk mewaspadai potensi bencana hidrometeorologi seperti banjir, banjir bandang, serta tanah longsor. Seperti kita ketahui bersama, curah hujan yang tinggi maupun yang berkepanjangan adalah sesuatu yang relatif tidak bisa kita kontrol. Ya, namun sampah yang menumpuk di berbagai saluran air dan sungai bisa dikontrol atau dikendalikan untuk mencegah banjir, pemirsa. Persoalannya, di tengah musim hujan ini masih banyak sampah yang menumpuk di aliran air Bekasi dan Depok. Masihkah kita berharap tidak ada bencana banjir sementara masih ada tumpukan sampah di sejumlah titik ya, Alfat ya? Dan untuk membahasnya saat ini pemirsa telah bergabung ada dua orang narasumber, yaitu Wakil Wali Kota Bekasi Bapak Tri Adianto Cahyono dan juga pakar tata kota Pak Yayat Supriyatna. Selamat sore Bapak. Selamat sore Pak Yayat. Alhamdulillah, sore, guru Pak saya. Wakil, ya, Pak Tri. Ya. Ini guru saya ini. Dan Mas Alfat, Baik, nanti kita akan. Selamat sore Bapak. Kita akan berdiskusi di sini. Pertama saya ingin ke Wakil Wali Kota Bekasi terlebih dahulu. Bagaimana mungkin masih banyak tumpukan sampah di saluran air nih Pak pada saat ini. Misalnya saja di Bekasi itu ada tadi sampah di daerah sekitar Kalimalang dekat tol, sampai sekarang ternyata belum ada respon dari pemerintah, belum dilakukan pembersihan di lahan yang sebesar 22 hektar itu sampah menumpuk sudah sekian lama Pak. Jadi saya kira untuk yang di PT Baraya memang ada sekitar 22 hektar secara keseluruhan, tetapi memang ada 8 hektar yang kemudian tertumpuk oleh sampah. Ya, jadi kemarin sebetulnya dari tim LH sudah melakukan upaya yang bisa dilakukan secara manual, ya karena memang lokasinya cukup dalam dan itu cukup tertutup, ya sehingga memang perlu mobilisasi dengan alat berat dan juga perkuatan terkait dengan jumlah truk yang harus kita persiapkan. Jadi mudah-mudahan ya, jadi besok kita sudah mulai lakukan pengangkatan. Ya, dan ini dilakukan secara integral ya, karena tidak mungkin bisa dilakukan oleh dinas LH sendiri. Ya, nanti Satpol PP, Kesbangpol, kemudian dari kecamatan, kelurahan akan bersama-sama. Ya, tidak saja kemudian kita membersihkan, tetapi juga dilakukan secara pengawasan secara kontinu. Jadi sebetulnya di lokasi ini tahun 2019 ya, pada saat program 100 hari Pak Wali Kota dan Pak Wakil Wali Kota, kepala daerah terpilih, itu daerah ini sudah kita bersihkan, ya termasuk juga kita lakukan pemagaran dan lain sebagainya. Memang ini sudah kita lakukan penutupan, tetapi memang yang terjadi adalah dalam kurun waktu hampir 2 tahun ini tidak dilakukan pengawasan sehingga lokasi tersebut kembali dijadikan sebagai tempat pembuangan sampah liar. Jadi mudah-mudahan ya. Ya, sampahnya ini sampah domestik atau sampah dari mana? Sampah pabrik begitu mungkin, atau seperti apa sebenarnya ini Pak sumber sampahnya? Jadi secara identifikasi kelihatan ini adalah sampah domestik ya. Jadi memang di beberapa perumahan-perumahan yang kemudian tidak terlayani oleh kemudian tim LH, sehingga secara signifikan ini dijadikan tempat pembuangan sementara. Dan juga saya kira juga ada beberapa warga yang kemudian menjadikan tempat ini menjadi tempat sampah liar. Jadi saya kira ini memang perlu pengawasan, penanganan yang lebih ekstra lagi dari aparat baik itu Satpol PP dan kemudian dari lingkungan dari lurah dan kecamatan. Oke. Pak, ini dikonfirmasi sekali lagi adalah sebuah lahan ya Pak ya, sebuah lapangan yang dulunya sebelumnya bersih kemudian ditumpuki sampah begitu ya Pak ya? Ya. Oke. Jadi memang 2 tahun yang lalu itu sudah ada tumpukan sampah, kemudian sudah kita lakukan pembersihan dan sudah kita lakukan pemagaran, tetapi mungkin ada pengerusakan dan ini kita akan lakukan langkah-langkah kembali ya, mungkin kita akan lakukan penjagaan yang lebih ketat lagi agar pada saat nanti setelah dibersihkan tidak kembali lagi dijadikan tempat pembuangan sementara. Demikian Pak. Pak Wakil, kenapa harus ada vakum selama 2 tahun untuk pengawasannya sehingga kemudian terjadilah seperti ini dan baru kemudian bertindak setelah bisa dibilang sudah terlambat, sudah 8 hektar tadi Bapak katakan yang tertumpuk sampah? Ya, saya kira ini sama-sama kita evaluasi ya terkait dengan aparat yang ada, dan juga saya kira memang harusnya ada kepedulian dari warga masyarakat. Ya, dan saya kira kami dari pemerintah Kota Bekasi sudah sangat terbuka karena semua kanal-kanal informasi termasuk IG saya, Mas Tri Adianto, saya kira 1 kali 24 jam.
Jadi dalam kesempatan ini saya kira juga saya berharap warga masyarakat yang memang menemukan hal-hal yang kemudian terjadi di lapangan secara periodik juga dapat melakukan pelaporan kepada kami ya, sehingga pengawasan itu dilakukan tidak saja oleh pemerintah tetapi juga oleh seluruh warga masyarakat. Saya kira itu, Mbak. Pak Wakil, ini ada informasi yang menyebutkan bahwa sampah ini tadinya dikelola oleh Ormas. Nah, apakah Ormas yang mengelola sampah masyarakat kemudian dibuang di sana maksudnya? Atau mungkin sempat dikelola oleh Ormas, kemudian Ormas tersebut tidak mengelola ini sampah lagi? Yang benar seperti apa sebenarnya duduk perkaranya, Pak? Saya kira nggak seperti itu ya, karena bagaimanapun juga saya kira pengelolaan sampah itu dilakukan oleh pemerintah. Ya, jadi tidak ada kemudian indikasi bahwa itu dilakukan secara ormas dan lain sebagainya. Ya, jadi saya kira tinggal bagaimana dari kita nanti akan melakukan pengawasan dan tentunya dengan sikap tegas pemerintah tidak akan melegalisir bahwa tempat itu sebagai tempat pembuangan sampah. Baik, saya ingin beralih ke Kang Yayat. Kang Yayat, kalau melihat kondisi seperti ini, apa yang bisa dibaca oleh Kang Yayat? Sudah ada vakum itu 2 tahun, silakan. Ya, ini begini, penyebab utama itu ada 2 faktor, struktur dan kultur. Struktur itu artinya secara tata ruang, pusat permukiman yang dilayani oleh sistem jaringan pelayanan. Nah, sekarang persoalan di Bekasi itu adalah ada persoalan jaringan pelayanan persampahan. Watch for Change itu pernah mendata 2019, ini mohon maaf sekali lagi ke Pak Wakil, Bekasi itu adalah kota terparah dalam pengolahan sampah se-Jabodetabek. Harus diakui, data fakta menunjukkan dari 1.800 ton sampah per hari itu, hanya 50% yang bisa dikelola. Ini karena keterbatasan alat atau sumber daya lainnya. Nah, yang menjadi pertanyaan kita adalah, kemana yang 50% itu? Nah, salah satu penyebab utama di sini adalah Bekasi sangat terbatas. Misalnya di Sumber Batu udah sangat terbatas kapasitas TPA-nya. Yang kedua memang agak sangat terbatas TPS. Jadi kelihatannya pengelolaan sampah itu masih persoalan dari rumah, diangkut truk, langsung ke TPA. Nah, bagi perumahan yang ada pengelolaannya itu bagus. Tapi kalau bagi perumahan yang tidak ada pengelolaan sampahnya, tekanan volume sampah ini demikian mencekam buat masyarakat. Kita mohon maaf sekali lagi, selama pandemi, kita lebih banyak aktif di rumah. Sampah makin bertumpuk. Nah, sampah yang bertumpuk di rumah ini kan jadi masalah. Maka banyak orang menjadi jalan pintas. Apakah dibuang di sungai? Lihatlah jenis sampahnya. Sampah domestik, rumah tangga, diikat sama kantong kresek. Jadi kelihatannya banyak yang menggunakan motor malam hari membuang sampah di mana tempat itu yang paling mudah dan tidak terawasi. Di mana itu? Sungai, kedua tanah kosong. Jadi kalau ada vakum 2 tahun pengelolaan sampah, ini persoalannya kalau ada isu-isu tadi dikelola ormas atau siapapun, jangan-jangan ada iurannya, ada pungutannya. Nah, masyarakat pun dalam pengolahan sampah itu kan juga harus berkontribusi. Kebanyakan kita tidak punya tempat sampah di rumah, tidak punya tempat sampah di TPS, tempat penampungan sementara di lingkungan perumahannya, otomatis mencari jalan pintas. Ini terkait dengan kultur. Model nerabas. Dan kita lihat, kalau 2 tahun dia sampai begitu besar volumenya, pertanyaannya misalnya, siapa pemilik tanahnya? Mengapa tanahnya tidak dijaga, tidak dirawat? Seharusnya ketika kejadian itu terjadi, itu harus ada teguran. Atau minimal ada peringatan lah. Ini bukan tempat sampah. Biasanya orang suka menggunakan bahasa-bahasa kasar. Nah, pertanyaannya bagaimana menjaga tanah-tanah kosong, baik di pinggir jalan tol, di jalan, atau dari pembuangan sampah secara liar. Oke, nanti akan kita tanyakan kepada Pak Wakil Wali Kota Bekasi, tapi nanti usai jeda berikut. Kami kembali sesaat lagi pemirsa.